Halo semua, kita jumpa lagi di channel Torek Aziz. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai policy. Nah, Laravel policy. Laravel policy ini adalah semacam kelas yang digunakan untuk mengatur otorisasi dari model atau resource kita. Nah, penggunaannya seperti apa? Nah, di sini kita ke sistem yang sudah kita buat. Di sini kita memiliki data customer ya. Nah, misalkan saya buat user baru untuk login, misal namanya Nia misalnya, Nia, kemudian Nia@gmail, kemudian passwordnya saya isi, karena register. Nah, Nia ini kan dia baru ya, Nia ini user baru. Nah, di sini dia bisa lihat customer dari user admin. Nah, di sini dia juga bisa, misal delete pun bisa dia, misal delete ya, atau edit lah, Johnny W misalnya, save. Nah, dia bisa edit padahal ini bukan customer dia. Nah, ini kita coba kasih policy, jadi ketika ini bukan customer dia, maka dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa edit atau mendelete. Hanya yang punya custom lah yang boleh edit atau delete. Nah, di sini kita bisa menggunakan policy ini. Nah, sebenarnya kita buat branch baru sebelum kita implement policy ini. Jadi kita ke VS Code, kemudian kita buat git checkout -b tutorial 21. Kemudian kita buat policy dengan cara ini. Jadi PHP artisan make policy. Kemudian di sini modelnya berarti customer ya. Jadi kita ke sini, kemudian kita ganti customer. Kemudian di sini customer policy. Customer policy. Oke, kita ke sini ke atas. Nah, di sini akan dibuatkan customer policy. Nah, di sini kita ubah. Nah, mulai dari ini ada view any, ada view create, delete, restore, ada update juga. Nah, sini kita kasih ini value-nya, dia boleh atau enggak. Nah, di sini untuk view saya kasih boleh ya. Jadi return true. Kemudian untuk view-nya yang ini ada view any, ada view. Nah, di sini saya return untuk view ya. Kalau view any pasti boleh. Jadi kalau view saya kasih jika user ini ID sama dengan customer ini user ID, jika sama ya boleh. Kemudian create boleh ya. Kemudian untuk update saya copy ini jika usernya sama. Kemudian delete juga sama. Restore saya kasih false. Nah, ini saya biarin aja atau saya delete lah. Oke, save. Kemudian ke customer controller. Nah, di sini mulai dari index this, kemudian authorize, view any, customer.
class. Kemudian yang create nggak perlu, kemudian store juga nggak perlu, kemudian yang untuk show ya, show karena dia hanya melihat, saya izinkan, saya kasih boleh ya. Jadi view n ini saya copy ke show. Nah ini berarti tinggal ini aja, $customer seperti ini. Kemudian update. Nah update di sini, update hanya yang punya ya. Jadi di sini authorize update. Update customer. Kemudian bisa copy juga, berlaku untuk delete. Delete di sini destroy. Nah ini berarti delete. Oke, kemudian kita coba ya. Kita coba. Nah, di sini kita coba inspect ya. Inspect, kemudian di sini customer index. Kemudian di sini customer isinya ada ini. Nah, di sini kalau kita lihat belum ada user ID yang buat customer ya. Jadi kita tambahkan juga. Ini berarti di customer resource. Nah, di sini kita add ya. Kita tambahkan berarti user ID. Ambil dari this user ID. Kita refresh lagi. Sekarang kita coba cek. Ini udah ada user ID. Sekarang kita coba delete ya, misal Johnny Wei atau update Johnny Wardana. Save. Nah, di sini nggak ngupdate. Kalau kita inspect, save. Nah, di sini ada merah. This action is unauthorized, nggak boleh. Nah, sekarang kita buat biar lebih jelas. Jadi ketika dia save kok nggak ngapa-ngapain, untuk itu kita ini aja, kita sembunyikan buttonnya ini, edit dan delete ini. Jadi kita ke komponen di bagian ini, berarti kan customer detail ya, customer detail. Nah, customer detail di sini. Nah, kita buat ini dulu, kita buat data dulu. User ID saya kasih 0 dulu. Kemudian user ID ini kan harus diisi ini ya, sama user yang login ya. Nah, kalau kita lihat di sini usernya kan udah disimpan di root ya, di root app ini. Di sini udah nyimpan user object. Nanti ada user ID. Nah, ID-nya ini 2. Sedangkan di customer sini, di sini user ID-nya 1. Jadi nggak sama. Nah, kalau nggak sama, kita hidden. Nah, jadi kita assign dulu nih user ID-nya. Kita assign untuk mengambil dari user login. Jadi kita buat created ya, di sini created. Kemudian saya isi
this user ID mengambil dari this parent, untuk mengambil dari parent komponen. Kemudian di sini user, kemudian ID. Parent, kemudian di sini user ID. Nah, segini, kemudian kita run watch npm run watch. Oke, kemudian kita tambahkan kondisi di buttonnya ya. Jadi di buttonnya di sini, edit dan delete ini. Di sini kita tambahkan jika customer.user ID sama dengan user ID. Save, kita refresh. Harusnya editnya hilang ya. Nah, editnya hilang. Kemudian di sini kita copy, paste di delete juga. Kita refresh lagi. Nah, hilang. Sekarang kita coba login sebagai admin. Kita call customer, kemudian Doni. Nah, muncul karena sama, dia yang punya customer Doni. Kita log lagi, kemudian kita coba pakai Nia tadi. Kita coba masuk. Nah, di sini nggak ada. Misal kita buat baru ya, cinta@gmail.com. Kemudian save. Nah, dia muncul. Kalau lainnya nggak ada. Kemudian kita cinta ada. Oke, artinya polisi kita udah berhasil ya. Nah, kemudian kita commit git add, kita staging dulu, dan git commit -m create customer policy, git push origin tutorial 21. Git check master, git push origin, git merge dulu ya, git merge tutorial 21, kan git push origin master.